Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa bil huda iktafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pemilihan presiden akan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Daerah akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pemilu ini merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan dalam sistem konstitusi negara kita. Hal ini sebagai upaya untuk menyegarkan kepemimpinan agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Sahabat-sahabat, perjalanan 5 tahunan dalam sistem demokrasi negara kita ini sudah seharusnya kita sebagai rakyat terlibat secara sungguh-sungguh sehingga dapat mengawal perjalanan pemerintahan dengan baik, bukan bersifat masa bodoh atau apatis, apalagi malah bersikap golput atau tidak memilih. Sistem pemilihan langsung yang sudah melibatkan seluruh masyarakat merupakan bagian terpenting dari sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita, di mana kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan, kuasa, dan kedaulatan tertinggi untuk memilih dan dipilih serta dapat mengontrol penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan atau al-imamah dalam suatu negara merupakan sunnatullah. Artinya, pemimpinan berjalan secara alami bagaimana fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam selama ini tidak mempertentangkan antara nasionalisme dan agama. Justru bangsa kita mampu mengkompromikan antara agama dan nasionalisme. Maka lahirlah sebuah kredo hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Maka dari itu, nilai-nilai keislaman akan selalu menjiwai di dalam kehidupan bernegara kita sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warganya, dan mewujudkan kemaslahatan bersama untuk menyongsong hari depan, masa depan yang lebih baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sistem demokrasi pada dasarnya sama dengan istilah syuro atau permusyawaratan di dalam ajaran Islam. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, as-siyadah lil ummah, di mana seorang pemimpin yang telah diberi amanat atau dipilih harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Dengan pemilihan umum yang bersifat kompetitif, bebas, jujur, dan adil, rakyat dapat menentukan pilihannya, memilih pemimpin yang dikehendakinya, serta menentukan kebijakan yang lebih baik untuk kemaslahatannya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemimpin di antara kamu sekalian. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk memilih salah satu dari para sahabat ketika melakukan perjalanan. Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Rawahu Abu Dawud. Ayat Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu penting dan diperlukan dalam menata kehidupan sosial. Rakyat butuh sosok yang dapat memikirkan dan melindungi kehidupan mereka dengan baik dalam hal menegakkan keadilan, membangun kesetaraan tanpa diskriminasi, memberikan jaminan adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, dan yang terpenting adalah menjamin kesejahteraan mereka dalam meningkatkan kehidupan mereka. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat menyatakan bahwa mengangkat pemimpin atau nasbul imam wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau balau tanpa adanya seorang pemimpin. Bahkan Hujjatul Islam
Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan dan menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan kaulnya, wal mulku wad dinu tau amani fad dinu aslun was sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i'un. Kekuasaan dan agama ibaratnya saudara kembar. Agama merupakan pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Sedangkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna wilayata amrin nasi min a'dami wajibatid dini bal la qiyama lid-dini wala lid-dunya illa biha. Bahwa sesungguhnya tugas kepemimpinan yang mengatur dan mengelola urusan orang banyak dalam sebuah pemerintahan dan negara adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dan dunia dapat ditegakkan, dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan dari negara atau dukungan dari pemimpin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya tujuan dari pemilihan umum adalah memilih pemimpin yang diberi amanah dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi atau syura. Sedangkan mengangkat pemimpin atau nasbul imam hukumnya adalah wajib. Maka hukum berpartisipasi ikut dalam pemilu adalah wajib pula. Karena pemilu adalah sarana untuk mengangkat pemimpin yang hukumnya wajib, dan kewajiban ini berlangsung dengan sarana pemilihan umum. Maka pelaksanaan pemilihan umum hukumnya wajib diikuti oleh rakyat sebagai seorang pemilih. Dalam kaidah hukum Islam dinyatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, maka hendaknya kita ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan pemilihan presiden, DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah yang akan dilaksanakan besok pada tahun 2024 sebagai sarana mengangkat pemimpin, karena pemilu merupakan sarana penting keberlangsungan sistem pemerintahan atau kepemimpinan agar hukum bisa berjalan dengan baik, perlindungan terhadap warga masyarakat dapat terwujud, serta kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kaidah hukum menegaskan tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.